bagaimana desa ini sebetulnya kalau BUMDesnya berhasil, sebagaimana Desa Ponggok di Kabupaten Klaten, inilah yang dimaksud desa mandiri yang sesungguhnya, Pak. Karena sudah tidak tergantung lagi ke dana desa. Karena bagi hasil dari pendapatan BUMDes itu sudah luar biasa dan bahkan angkanya melebihi dana desa yang diterima. Sehingga ini sebetulnya kalau boleh dikatakan desa mandiri yang sesungguhnya ya desa yang seperti itu. Ya, saya nggak nyalahkan indeks desa membangun, ada tertinggal, ada maju, sampai kemudian mandiri ya. Tapi yang mandiri sesungguhnya sebetulnya adalah desa yang pendapatannya sudah luar biasa sehingga mestinya sudah tidak tergantung lagi ke dana desa. Kami merasakan juga perkembangan aturan-aturan yang lebih baik, ya. Semakin lama ketentuan ini semakin disempurnakan dan memang tidak mengada-ada, ya. Ada banyak hal yang sebetulnya oleh Kementerian Pedesaan ini sudah disiapkan dan antisipasi sejak awal. Contoh tentang perkembangan inflasi terakhir, ya. Bagaimana ketahanan pangan kita harus diperkuat. Itu sudah ada solusi sebetulnya. Jadi 20% dari dana desa ini memang ada kewajiban untuk ketahanan pangan. Ini solusi. Jadi sebelum munculnya inflasi itu sudah ada, Pak. Sebetulnya bagi desa ini bukan hal yang aneh ya. Nah, tapi bagaimana kita mengawal 20% eh, dari dana desa untuk ketahanan pangan ini lebih efektif ya, lebih terasa. Bagaimana kearifan lokal kita tentang lumbung pangan, bagaimana tentang RPL ya, bagaimana masyarakat ini bisa ada kemandirian di bidang pangan sehingga gelombang inflasi ini tentu bisa diminimalisir ya atau diredam, terutama yang ada di desa. Nah, dan banyak hal yang lain, Pak. Terutama tentang teknologi. Ya, bagaimana tentang teknologi, digitalisasi desa dan lain-lain. Tentu kalau saya turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat di suatu kesempatan musdes atau yang lain, saya nggak perlu bicara mulu-mulu, Pak, tentang teknologi itu. Begitu ibu-ibu kumpul itu, saya bilang COD itu mereka sudah paham semua ya tentang teknologi. Jadi mereka itu sudah terbiasa, Pak, dengan teknologi, hanya begitu kita ngomong digitalisasi mereka tidak paham ya. Tapi mereka sudah merasakan dan sudah menjalankan itu. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ini seringkali kaget, terutama para orang tua, karena tiba-tiba ada mainan datang. Yang pesen anaknya, Pak, tiba-tiba suruh bayar kan itu. Jadi seperti itulah perkembangan di sudut-sudut sampai ke desa-desa hingga saat ini. Ya. Nah, cerita tentang pendamping desa, kemudian saya menghubungkannya dengan bagaimana kemandirian desa. Di ini kita flashback ke belakang, Pak. Jadi tidak semua pendamping desa ini bisa kita salahkan dalam forum ini, tidak ada itu salah, tapi saya harus cerita bahwa saya mengalami hal yang luar biasa pada saat saya jadi camat Lumbang di tahun 2017. Ya. Jadi saya berkeinginan sebagaimana program di Kemendes tentang adanya BUMDes itu di 2017 di Lumbang itu saya persiapkan betul sekitar 10 desa, satu kecamatan itu kita persiapkan semuanya. Bagaimana struktur, badan hukum dan lain-lain termasuk SDM yang ada di sana. Saya sinergi dengan pendamping desa namanya Pak Tangguh, sekarang TA di kabupaten. Nah, di situ kami tawarkan beberapa opsi ya. Di antaranya tentang
usaha terkait dengan pariwisata. Kemudian yang kedua karena di Lumbang itu sentra madu, dari 10 desa itu pasti ada peternak lebah di dalamnya, sehingga total sekitar 250 orang. Itu juga kita tawarkan, kemudian juga kami tawarkan yang sifatnya mungkin sudah terbiasa di desa, yaitu peternak, pengemuan sapi, dan yang terakhir pengemuan domba. Nah ini yang disepakati pengemuan domba Pak. Sehingga kita rancang untuk anggaran di 2018, penyertaan modal oleh dari dana desa ini berapa. Dan alhamdulillah sinergi dengan pendamping desa itu terus-menerus kita lakukan, sehingga untuk 2018 akhirnya ditetapkan di APBD desa penyertaan modal senilai 150 juta per desa di setiap desa, sehingga ini sebetulnya investasi yang luar biasa untuk BUMDes waktu itu, total sekecamatan 1,5 M. Nah, ini yang dipilih memang ternak domba, ini tidak ada arahan atau apapun. Dari 150 itu 50 untuk kandang dan 100-nya untuk pembelian bibit domba, kemudian juga untuk pakan dan perawatan. Kita sudah temukan off-taker-nya, Pak. Off-taker. Sehingga 3 bulan masa pengemuan, 1.005 per desa 140 ekor, sehingga setiap panen satu kecamatan 1.400 ekor itu sudah langsung diambil off-taker. Kita sifatnya dalam hal ini hanya mendampingi, termasuk pendamping desa. Dan ini alhamdulillah berhasil. Memang semua hal tidak lepas dari evaluasi. Ada banyak hal yang harus kita evaluasi dan kita laporkan ke pimpinan. Harapannya ada juga sinergi dari Dinas Peternakan, tapi tidak muncul-muncul, Pak. Tidak kunjung datang, sehingga kita betul-betul mandiri. Kemudian off-taker ini juga yang melatih mereka untuk bagaimana domba datang dan nanti pada saat panen. Dan dievaluasi juga 2 kali panen itu terkendala lamanya pembayaran sebetulnya. Nah, kemudian pada saat itu sudah ada solusi, perbankan kita undang. Ada yang siap dari perbankan, manakala off-taker ini ambil, ini langsung dibayar oleh perbankan dan perbankan bayarnya ke nariknya ke off-taker. Ya, pembayar off-taker. Cuma waktu itu saya sudah di ujung masa jabatan di Camat Lumbang, saya bergeser ke Sukapura di daerah wisata di kawasan Bromo. Dan ini karena persiapan kita pada saat itu mungkin ada evaluasi masih kurang, termasuk bagaimana keterlibatan atau sinergi dengan pihak-pihak lain, terutama Dinas Peternakan, kemudian dan lain-lain. Ini akhirnya program tersebut sayang sekali terhenti. Karena dalam grand design kita seharusnya sudah ada support dari pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Peternakan tentang adanya RPH, rumah potong hewan khusus domba dan lain-lain. Ini saya menceritakan bagaimana luar biasanya teman-teman pendamping desa saat itu untuk mensupport bagaimana desa ini sebetulnya kalau BUMDesnya berhasil, sebagaimana Desa Ponggok di Kabupaten Klaten, inilah yang dimaksud desa mandiri yang sesungguhnya, Pak. Karena sudah tidak tergantung lagi ke dana desa. Karena bagi hasil dari pendapatan BUMDes itu sudah luar biasa dan bahkan angkanya melebihi dana desa yang diterima. Sehingga ini sebetulnya kalau boleh dikatakan desa mandiri yang sesungguhnya ya desa yang seperti itu. Ya, saya nggak nyalahkan indeks desa membangun, ada tertinggal, ada maju, sampai kemudian mandiri ya. Tapi yang mandiri sesungguhnya sebetulnya adalah desa yang pendapatannya sudah luar biasa sehingga mestinya sudah tidak tergantung lagi ke dana desa. Nah ini yang melekat ya, yang melekat di benak saya bagaimana pentingnya pendamping desa. Nah waktu itu kalau nggak salah kami juga memberikan evaluasi, ada form evaluasi ya. Kalau nggak salah tiap tahun yang kita berikan bahwa pendamping desa ini eh, secara kerjasama, secara kinerja dan lain-lain, ini kita berikan, ya. Karena yang merasakan ini tentu kepala desa,
camat ya selaku pembinanya dan juga masyarakat. Tapi lambat laun saya bergeser ke beberapa camat, itu sudah tidak ada lagi. Sampai sekarang saya di Kerejengan ini saya teringat kembali tentang BUMDes dan di sini cukup bervariasi. Saya melihat kalau di Kerejengan ini masih belum lengkap secara badan hukum, kemudian efek setelah pilihan kepala desa, Pak. Jadi 17 desa yang ada di sini, 4 desa ini adalah incumbent, sedangkan 13 ini notabene kepala desa baru. Nah, saya melihat situasi dulu lah, sebelum saya juga melakukan pembinaan tentang BUMDes. Ya. Nah, kemudian saya minta teman-teman untuk melakukan pendataan. Ternyata memang tidak semua berbadan hukum, ya, dan tidak jelas. Saya minta hasilnya seperti apa BUMDes selama ini sejak ketentuan tentang BUMDes diberlakukan 2015 dan efektif dijalankan 2017. Saya juga minta data-data penyertaan modal dari dana desa sejak 2017 sampai 2022. Saya awal di Krejengan. Ini total 2,2 M. Ini tidak ada wujud yang signifikan. Ini hanya satu kecamatan, Pak, di Kabupaten Probolinggo. Kalau boleh kita mungkin hitung Maksudnya nggak ada se-Indonesia. wujud itu gimana, Pak? Kenapa, Pak? Maksudnya nggak ada wujud itu gimana? Jadi kalau ada wujudnya itu mestinya, Pak, di Probolinggo ini ada desa Binor, ya, yang BUMDesnya maju. Secara fisik kelihatan aktivitas ekonominya, Pak. Kebetulan desa Binor itu dekat dengan PLTU, Python, dan menjadi pelintasan lalu lintas dari Probolinggo ke Bali. Jadi luar biasa eh, promosi di teman-teman BUMDes yang ada di Binor, sehingga rest area yang mereka bangun itu ramai. Artinya Kemudian, penyertaan penyertaan yang dari desa itu ke nah, BUMDes tidak sehingga semuanya kelihatan. pernyataan modal yang sudah Ya, diberikan ke BUMDes di Desa Binor, ini sebagai contoh aja di Probolinggo, itu ada wujud nyata aktivitas ekonomi. di Nah, itu BUMDes lain, kemudian, di BUMDes nah, lain ada yang tidak terlihat. di Krejengan ini saya nggak melihat aktivitas ekonomi yang signifikan. Oke. Bagaimana pencatatannya dan lain-lain. Saya sudah sampaikan ke para kepala desa, yang terpenting ini sebetulnya di kepengurusan dulu. Hmm. Karena ada indikasi seperti ini. Jadi eh, mau jadi BUMDes ini berharap dapat duit di sana. Jadi dilegalkan badan hukum karena pikirannya kalau udah dapat badan hukum nanti dapat bantuan dana gitu ya. Bukan. Pengurus yang berada di sana berharap ada semacam gaji juga, nanti ada proyek di situ, Oh, dan oke. lain-lain. Hmm. Jadi saya sampai kemudian datang ke beberapa desa, ada memang yang bagus, rekrutmen dari kepala desa yang baru, itu kamu niatnya apa ke BUMDes? Mau memajukan desa? Mau nggak digaji 2-3 tahun sampai BUMDes menghasilkan? Mau. Nah, seperti ini maksudnya yang harus kita lakukan dalam rekrutmen. Bukan kemudian, oh dia orangnya Pak Tinggi, Pak. Di sini sebutan kepala desa Pak Tinggi, Pak. Ini orangnya Pak Kepala Desa. Nah, kemudian ayo ikut gabung. Nanti di sana ada banyak proyek dan lain-lain yang kemudian untuk kesejahteraan pengurus BUMDes. Ada indikasi ke sana. Padahal sebetulnya yang tadi saya sampaikan pada saat saya wawancara di 1 atau 2 yang lumayan karakter SDM-nya bagus, nah itu dia mau maju. Nah, hanya eh, ada hal yang memang harus kita sinergikan bersama, Pak. Ini bicara tentang BUMDes, tidak cukup hanya BIMTEK, gitu. Hmm. Jadi BUMDes ini bagaimana pemahaman tentang penataan aset, bagaimana tata kelola keuangan yang baik, ya.
bagaimana dia memahami entrepreneur, jadi membaca sebuah potensi ekonomi yang ada di desanya masing-masing.